Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Gimana kabarnya adik-adik semua? Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar dan juga tetap merasa membutuhkan ilmu, dimana kali ini ilmu yang akan kita pelajari yaitu mengenai aritmatika sosial. Oke, namanya aritmatika sosial. Itu berarti kita akan membahas mengenai penjualan, pembelian, bruto, tara, neto, lalu tabungan, yaitu bunga majemuk dan lain-lain. Nah, di sini dengan Kak Yunia kita akan membahas mengenai penjualan di video kali ini ya. Nanti video selanjutnya kita akan membahas mengenai kelanjutannya. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like, komen dan juga subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti selama penjelasan video, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, kita langsung masuk aja. Dan di sini Kak Yunia nggak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk ikut serta andil dalam Stop COVID-19, dimana saat ini kondisi Indonesia masih dikelilingi oleh wabah virus corona. Nah, di sini kalau bisa ya, selama belajar daring, kalau kalian nggak ada keperluan yang mendesak, kalian tetap di rumah, belajar dari rumah, lalu siapkan buku-bukunya dan juga tetap menjaga kesehatan. Oke, seperti itu ya. Kita langsung aja masuk ke dalam rumus yang pertama, yaitu mengenai untung dan rugi. Dimana wajar ya, dimana kalau misalkan ada pembeli ataupun kalian penjual itu akan mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana sih supaya kita harus yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dan juga tidak mengalami kerugian. Nah, untung bisa kita dapatkan dengan cara harga penjualan dikurangi harga pembelian. Jadi misalkan kamu membeli suatu barang itu 10.000, lalu kamu jual 15.000. Nah, berarti di situ kamu untung. Tetapi berbeda lagi kalau misalkan kamu belinya 15.000 tapi kamu jualnya malah 10.000. Nah, di situ berarti kamu mengalami kerugian. Nah, ini adalah rumus-rumus dari untung dan rugi, ada persentase, ada juga besaran. Nah, nanti bisa kalian baca di sana. Kita langsung aja masuk ke dalam slide yang pertama mengenai soal penjualan. Oke, harga beli satu lusin buku adalah 12.000. Kemudian, buku itu dijual dengan harga 1.500 per buah. Apakah penjualan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian? Oke, dijelaskan ya. Nah, jadi di sini kita tulis dulu. Tadi harga belinya HB ya, berarti ya. HB-nya itu sama dengan 12.000 rupiah. Terus itu satu lusin, berarti ini harga beli per lusin. Lalu harga beli persatuannya, HB satuan, kan satu lusin itu sama dengan 12 buah ya. Maka bisa kita simpulkan harga beli satuannya 12.000 dibagi dengan 12. Maka akan kita dapat 1.000 rupiah. Jadi harga satuannya ketika kamu beli itu 1.000 rupiah. Nah, lalu buku itu dijual, berarti HJ. HJ-nya itu HJ satuan berarti ya. Itu sama dengan 1.500 rupiah. Lalu, apakah penjualan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian? Nah, bisa kita lihat di sini. Tadi kan kalau untuk mendapatkan untung di sini ya.
Nah, untung itu adalah harga penjualan dikurang harga pembelian. Jadi, kamu menjual lalu dikurang dengan harga pembelian. Nah, di sini mendapat selisih Rp500. Maka dapat kita simpulkan pedagang tersebut, soalnya dia itu ya menjual ya. Pedagang tersebut mengalami untung Rp500 per satuannya. Nah, maka dalam satu lusin pedagang untung, berarti tinggal kita kali ya, Rp500 dikali dengan 12, maka didapat Rp6.000. Seperti itu. Ini soalnya masih gampang ya. Kita lanjut ke slide kedua. Seorang pedagang membeli 200 kg jeruk, harganya Rp750.000. Lumayan ya angkanya. Setelah melakukan pemilihan, jeruk tersebut dijual 80 kg dengan harga Rp5.000 per kilogramnya. Lalu yang 110 kg dijual dengan harga Rp4.000, sedangkan sisanya busuk, berarti tidak dijual gitu ya. Hasil yang diperoleh pedagang tersebut adalah, oke kita lihat, HJ-nya 200 kilo itu sama dengan Rp750.000. Lalu HB-nya ini bukan harga jual ya, tapi harga beli. Lalu harga jualnya kita bisa mengkalikan di situ. Ada yang 80 kilo itu harganya Rp5.000. Berarti 80 dikali dengan Rp5.000. Lalu ada juga, berarti ditambah ya, tadi kan 80 kg itu dijual dengan Rp5.000. Lalu ditambah dengan 110 kg itu dikali dengan Rp4.000. Nah, maka kita dapat harga jualnya yaitu 80 dikali 5.000. Kalau 8 kali 5 kan 40 ya. Oke, kita tulis dulu. 40. Lalu di sini ada 01, 2, 3, 4. Berarti tambahin 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 80 dikali 5.000 itu adalah Rp400.000. Lalu yang 110 berarti itu kita mendapatkan Rp440.000. Rp440.000. Nah, ketika kita jumlah mendapat Rp840.000. Nah, hasil yang diperoleh berarti kita ditanya mengenai apakah dia untung ataukah rugi. Nah, karena tadi harga belinya itu Rp750.000 dan harga jualnya itu Rp840.000, maka pedagang tersebut mengalami keuntungan sebesar, kita tulis aja, Rp Rp840.000 dikurang Rp Rp750.000 gitu ya. Jadi sama dengan Rp90.000. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebuah TV dibeli dengan harga Rp1.200.000. Kita geser sedikit ya. Jika ingin mendapatkan untung 30%, maka pesawat TV tersebut harus dijual seberapa besar gitu ya. Nah, jadi kalau di sini persentase, ini kita lihat lagi ya ke sini. Nah, di sini kan persentase untung itu besar untung per harga pembelian. Nah, tetapi di sini bisa kita ubah jadi seperti ini. Jadi untungnya
sama dengan 30% atau 30/100 ya. 30/100, jadi 30% itu sama aja 30/100, lalu dikali dengan 1 juta. Oh, ini gede banget ya tulisannya, 1.200.000. Nah, maka di sini kan coret 0, coret 0. Sini coret 0, coret 0. Nah, maka didapat nanti 360.000 rupiah. Oke, mungkin ada yang belum paham tadi gimana cara coretnya. Sebentar. Oke, ini kan kita coret tadi sini 01, sini 01 gitu ya. Lalu ini juga di sini juga ambil salah satu nolnya. Nah, maka tinggal 3 dikali 12 itu 36, nolnya di sini ada 4. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Kita kembali lagi. Nah, terus di sini kan untungnya itu 360.000 rupiah di sini. Nah, jadi nanti karena dia ingin menjual, nah dapat untung 30%, maka HJ-nya itu sama dengan untung ditambah dengan harga beli. Nah, maka sama dengan untungnya tadi 360.000 rupiah ditambah dengan 1.200.000 rupiah. Nah, maka didapat harga jualnya yaitu 1.560.000 rupiah. Seperti itu ya. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Mawar mendapatkan untung 15% dari harga pembelian suatu barang. Jika untung yang diperoleh tersebut itu adalah 75.000, maka harga pembelian barang-barang tersebut. Oke, jadi gini. Kalau kamu mendapatkan untung, ini kan persen untung ya, persen beli gitu aja deh. Nah, maka 100%, nanti kamu kurang dengan 15%. Nah, itu adalah persen beli kamu, atau kamu hanya membayar 85%-nya aja. Nah, selanjutnya di situ nanti kita pakai rumus ini. Untung sama dengan persen untung atau PU dikali dengan harga beli. Gitu ya. Nah, untungnya tadi 75.000 rupiah. Lalu persen untungnya itu adalah tadi 85% atau persen beli di situ ya, kalau tadi aku bilang. Jadi 85/100. 85/100. Nah, kita mau mencari harga beli. Nah, untuk mencari harga belinya, kamu bisa kali silang antara yang sebelah kiri ini dengan yang bawah. Jadi nanti 75.000. Jadi nanti ini dibalik. Kenapa? Karena pindah ruas. Nah, jadi nanti 100/85. Seperti itu ya. Nah, nanti kita dapat harga belinya. Oke, kira-kira berapa? Kita coba pakai kalkulator ya. Kalkulator ini dipakai untuk memudahkan, tetapi untuk kalian yang mungkin ada kesulitan dalam menggunakannya, atau juga misalkan kalian ingin belajar, disarankan itu menggunakan coret-coretan biasa gitu ya. Ini dibagi, mana dibagi ya? Oh, ini. Oh, bukan ya.
Mana dibaginya ya? Oh no. Di sini kayaknya nggak ada bahagi ya. Oh ya udah. Coba mana nih? Oh ini baginya ya. Maaf ya, aku nggak lihat. Jadi di sini tadi 75.000 kan dikali 100 kan jadi berapa nih? 7.500.000 rupiah. Lalu kita bagi dengan 85 seperti itu. Nah, didapat nanti 88.235. 88.000 berapa tadi kita lihat, 235 rupiah kurang lebih ya. Nah, ini adalah harga beli dari barang yang kamu beli tadi, yaitu pembelian suatu barangnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Seorang pedagang membeli motor harganya 4.800.000. Setelah diperbaiki dengan biaya 200.000, maka motor tersebut dijual lagi dan laku 5.625.000 rupiah. Maka besar persentase keuntungannya adalah, persentase untung itu rumusnya adalah jadi nanti untung per harga beli. Nah, nanti di sini harga beli berarti ditambah dengan harga perbaikannya ya. Nanti dikali 100%. Seperti itu. Nah, jadi ini sama dengan aja langsung ya. Nah, untungnya itu kan berarti ini ya, 4.800.000 kan ditambah 200.000 itu kan 5 juta ya. Nah, selisihnya atau untungnya ketika kamu jual itu adalah 625.000 rupiah. Nah, tadi harga belinya yaitu 5 juta. Sekaligus dengan harga reparasi atau harga perbaikannya. Nah, tadi dikali dengan 100%. Nah, nanti kita dapat 625 dibagi 5 itu adalah 12 ya, 125. Coba kita bagi ya. 625 000 ini kurang satu lagi dibagi dengan 5 juta. Oke, udah pas ya. Nah, dia 12,5%. Jadi kita dapat 12,5%. Seperti itu. Jadi untung besar persentase keuntungannya adalah 12,5%. Oke. Kita lanjut. Anwar membeli pensil sebanyak 2 lusin dengan harga 8.000 rupiah. Kemudian dijual kembali dengan harga 300 rupiah setiap pensilnya. Nah, berarti di sini ada harga beli harga belinya, harga beli lusinan itu sama dengan 2 lusin ya, berarti bukan lusinan. 2 lusin itu 8.000. Nah, lalu ketika dia jual itu harganya jadi 300 rupiah. Nah, di sini berarti kan 2 lusin itu 24 buah ya. Nah, kita bagi coba 8.000 dengan 24 supaya kita tahu harga satuannya. Nah, kita dapat 333 rupiah ya. 300 harga beli satuannya.
Rp 333,33 gitu ya. Cukup sampai sini aja nggak apa-apa ya, kurang lebihnya aja. Nah, terus harga jualnya. Harga jual satuan itu adalah Rp300. Nah, berdasarkan soal yang seperti yang tadi nih, kalau ini kan persen untung, kalau sekarang persen rugi, berarti PR. PR sama dengan ruginya per harga beli nanti dikali 100%. Lalu sama dengan kan ruginya itu tadi sebesar Rp33 ya. Rp33. Jadi kamu bisa mencari dengan harga satuan maupun harga lusinan, itu sama aja nanti harganya. Lalu harga belinya itu adalah 333 tadi ya. Ya, 333. Lalu nanti dikali dengan 100%. Nah, maka nanti kan 33 bagi 333 terus dikali 100%. Berarti ini ya, 3300 dibagi 333. Nah, kurang lebih di sini 9,9 atau kurang lebih dia mengalami kerugiannya sebesar 10%. Seperti itu ya. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke 2 soal terakhir. Pak Ujang membeli sepeda motor. Setelah 8 bulan dipakai, sepeda motor tersebut dijual dengan harga 8.925.000. Ternyata Pak Ujang mengalami kerugian 15%, maka harga pembeliannya. Oke, ini kita pakai cara cepat aja. Kalau rugi itu rumusnya persen rugi ditambah dengan 100%. Nah, jadi kamu ruginya kan tadi 15% ya, ditambah dengan 100%. Nah, sedangkan kalau kamu untung nanti di sini 100% dikurangi dengan persen untung. Seperti itu. Jadi nanti didapat 115%. Nah, lalu ini kan mau nyari harga beli. Jadi harga rugi sama dengan persentase rugi, persen rugi, lalu ruginya aja kali ya, rugi nanti dikali dengan harga beli. Nah, harga ruginya tadi 8.925.000 rupiah. Ruginya tadi 115%, berarti 115 per 100. 15 per 100, lalu nanti dikali dengan harga beli. Nah, nanti harga belinya itu akan sama dengan kayak tadi ya caranya, 8.925.000 dikali silang dengan 100 per 115. Oh ya, di sini bisa kita tuliskan kali. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita dapat coba ya, 8925 dibagi 115. Oke, 77. Oh, ini kayaknya ada yang salah. Coba sebentar. Kita lihat. Oh, enggak kok. 8925 012345.
dibagi 115. Sebentar. Oh iya, benar, ada yang salah tadi. Di sini harusnya dikurang ya. Jadi 100% dikurangi dengan PR. Mohon maaf ya. Kita ulang. Nah, jadi nanti ini 115 apa? 100 dikurang dengan 15%. Jadi ruginya itu sebesar 85%. Mohon maaf ya, kita ulangi. Nah, nanti di sini 85, di sini juga 85. Selebihnya itu udah benar. Oke, coba kita ulangi. 8925 kita tambahin nolnya. Nah, satu lagi. 35. Dari sini ya 3, di sini ya 2 gitu ya. Lalu dibagi dengan 85. Nah, ini dia harganya. 10.500.000 rupiah. Jadi dia pas beli itu harganya 10.500.000 rupiah, tetapi saat dijual besarnya itu adalah 8.925.000 rupiah. Oke. Satu soal terakhir. 5 lusin mainan anak dibeli dengan harga 312.000 rupiah. Kemudian dijual dan ternyata mengalami kerugian sebesar 18.000 rupiah. Nah, harga penjualan tiap buah mainan tersebut. Oke. Tadi berarti kita mengetahui ya 5 lusin itu harga beli 5 lusin. 5 lusin itu kan berarti 12 dikali 5 gitu ya. Kenapa 12 kali 5? Satu lusinnya 12 buah dikali 5 lusin gitu ya. Tadi 312.000 rupiah. Nah, maka harga satuannya, harga beli, atau gini aja kali ya. Nah, terus ruginya 18.000 rupiah. Berarti kalau kayak gitu ini tinggal kita kurangi aja sama 18.000 ya. Nah, maka harga jualnya nanti tinggal 312.000 dikurang dengan 18.000. Nah, itu jadi harga jualnya. Dia tuh rugi. Jadi sama dengan 294.000 rupiah ya. 294.000 rupiah. Nah, nanti kamu mencari harga jual tiap buah. Tiap buah berarti nanti tinggal 294.000 dibagi dengan 60 buah. Oke, kita kalkulatorin. Dibagi dengan 60. Oke, 4,9 atau 4.900 gitu ya. 4.900 rupiah. Nah, maka ketika dia menjual dengan harga segini, dengan harga 4.900, si penjualnya itu mengalami kerugian 18.000 rupiah. Oke. Kita telah sampai di penghujung video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang masih SMP, baik di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, supaya bisa belajar lagi yang lebih mengenai aritmatika sosial. Sampai di sini dulu. Semangat terus belajarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.